Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Lalu kita bersyukur kepada Allah atas banyak nikmat yang kita rasakan, termasuk nikmat pagi hari ini kembali Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat secara umum, juga tetap dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya, serta Allah berikan kesempatan. Iman, sehat, kesempatan. Hilang salah satu dari tiga ini, maka kita tidak akan berada di tempat ini. Ada orang yang imannya kuat tapi lagi sakit, maka dia sekarang beradanya di sebelah rumah sakit. Ada yang sehat, imannya kuat, qadarullah ada masalah, akhirnya menyelesaikan masalah, enggak ada di sini. Jadi tiga hal ini nikmat luar biasa. Itulah Rasul mengingatkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbuwatani katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia melupakan, melalaikan. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang, kesempatan. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah jangan lupa bangun tidur kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tadi yang belum baca enggak apa-apa, sekarang baca. Ya, tidak ada istilah terlambat. Ingatnya sekarang ya sudah. Ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Hadirin, kami sebelum kita mulai pembahasan, kami ingatkan kepada kita semua kaitan dengan Agustusan. Karena ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dan yang buruknya ditinggalkan. Kalau merayakan kemerdekaan itu dalam arti mensyukuri, ya nggak salah sih. Mensyukuri itu harus, ya. Karena merdeka itu kan nikmat. Kalau nggak merdeka kan berarti dijajah, dikuasai, ditindas. Sebagaimana teman-teman kita Palestina sekarang kan, masjid hancur, tempat tinggal puing-puing, sekolah hancur juga, rumah sakit juga demikian, listrik, air, makanan lumpuh semua, hanya mengandalkan sumbangan. Ya, nah kita alhamdulillah tidur bisa nyenyak, saking nyenyaknya sampai susah bangun kan. Iya kan? Bahkan saking enaknya maksiat pun tenang. Alhamdulillah. Ya maksiat pun tenang. Bahkan di tempat-tempat tertentu maksiat itu di backing. Ya. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat wajib tentunya. Sampai-sampai kita ini diharuskan untuk senantiasa mengingat-ingat nikmat. Selalulah mengingat-ingat nikmat Allah. Karena dengan selalu mengingat Allah mendorong kita untuk selalu bersyukur. Nih kalau nggak didata nih tadi nih, nikmat kita ketika duduk di sini kalau nggak didata,
diketahui dan direnungkan, nggak mungkin kita mengucapkan alhamdulillah. Ya kan, hari ini kita alhamdulillah sehat. Tuh, sadarkan berarti sehat, alhamdulillah ya Allah. Gitu. Bisa hadir ke sini tetap dalam iman dan takwa. Harus selalu diingat. Maka itulah untuk mengingat nikmat Allah itu sampai masuk di butir-butir Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Ada di kalimat Sayyidul Istighfar itu satu kalimat apa? Kaitan dengan nikmat. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Kan gitu ya. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku menyadari akan segala nikmatmu yang kau anugerahkan kepadaku. Jadi dalam rangkaian Sayyidul Istighfar kita itu adalah agar kita senantiasa mengingat nikmat Allah, menyadari betapa nikmat Allah itu banyak. Sebab kalau orang itu enggak menyadari nikmat Allah, susah bersyukur. Dengan kata lain, salah satu penyebab orang itu kurang bersyukur, enggak menyadari bahwa dia itu telah diberikan banyak nikmat. Itu masalahnya. Makanya sebagai bukti bahwa dia itu istighfar sama Allah, ya kan, ingat akan kesalahannya, makanya supaya ingat Allah masukin tuh di rangkaian Sayyidul Istighfar, yaitu kalimat Abu ulaka bi ni'matika alayya. Nah, disinilah makanya untaian demi untaian zikir dan doa itu harus dipahami. Mungkin kita sering baca, cuman gak ngeh, kirain bukan gitu artinya. Tapi kalau dipahami, tahu artinya dan dipahami, insya Allah begitu baca doa kalimat itu, Abu ulaka bi ni'matika alayya, tergambarlah segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Itulah hadirin, jadi Rasul SAW lewat Sayyidul Istighfarnya mengingatkan kepada kita dengan cara beliau memasukkan kalimat Abu ulaka tadi itu kepada rangkaian Sayyidul Istighfar agar kita ketika membaca ya kalimat itu kita mengingat kembali nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Terakhir, bila merdeka itu kenikmatan, dalam mensyukurinya jangan salah kaprah. Ini banyak hadirin sering saya sampaikan, kaum muslimin melakukan syukur sebagai rasa berterima kasih kepada Allah, namun cara bersyukurnya dalam prakteknya banyak maksiat. Ini yang jarang ya kita sadari. Bersyukur judulnya, tapi dalam prakteknya maksiat. Melaksanakan syariat Allah judulnya, ya judul besarnya, tapi dalam prakteknya maksiat. Ada maksiatnya, minimal campur aduk antara syariat dan maksiat. Bahkan ada 3. Ya contoh dalam pernikahan, kan suci nikah itu. Syariat Allah yang mulia, tapi dalam prakteknya coba. Dimulai dari mandiin kembang, 7 kembang. Perempuannya dibuka pakaiannya sebagian, lalu dimandiin, dipertontonkan, bahkan ada kamera. Coba aurat diumbar, itu kan maksiat. Ini syariat mulia, suci. Dikotori oleh kelakuan kita. Ya. Belum lagi menghadirkan biduanita dalam undangan yang pakainya tak senonoh. Ini resepsi itu syariat, jangan dikotori dengan maksiat. Bukannya nanti dapat pahala, malah dapat dosa. Dan rata itu di kaum muslimin kalau hajatan. Kalau biduan, kalau laki-laki biduan apa? Kalau perempuan biduanita, kalau laki-laki apa? Kalau laki-laki masih mending kali ya, tinggal disortirlah itu. Ya, nada-nada nasyidnya, redaksi-redaksi nasyidnya itu. Boleh sih hiburan dalam ajaran agama kita. Ya, coba dipertontonkan kemaksiatan. Nah, inilah waktu itu sudah dibahas kaitan dengan masalah undangan. Ya, panjang lagi.
Nah, dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk mensyukuri kemerdekaan tadi. Silakan adakan lomba. Ya, kalau diadakan, tapi tadi jangan sampai ada lagi lomba-lomba laki-laki pakai daster, dipakein make up, pakai bando, main bola pakai daster. Bukankah Rasul telah bersabda dalam hadis Bukhari, Abdullah bin Umar telah mengutip ya sabda Nabi, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihin minar rijali bin nisa wal mutashabbihat wal mutashabbihat minan nisa'i bir rijal, yang artinya Rasul melaknat lelaki yang menyerupai mutasyabih dengan perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Rasul melaknat laki-laki yang menyerupai gaya hidup, yang berpakaian penampilan segala macam seperti wanita, dan wanita pun demikian menyamai laki-laki. Bahasanya la'ana. La'ana itu apa artinya? Laknat. Laknat itu apa? Laknat itu at-tardu, dihalau, diusir. Wa hiya ib'adu an rahmatillah. Laknat itu diusir, dihalau, dan dijauhkan dari rahmat Allah. Tuh, dijauhkan. Apa arti rahmat? Kasih sayang. Dijauhkan dari kasih sayang Allah. Dengan kata lain, orang seperti itu tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Hidup ini pasti sengsara kalau kita tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah. Jangankan kasih sayang dari Allah, kasih sayang dari pasangan hidup kita aja kan. Coba bapak-bapak dicuekin sama istrinya, pasti nggak enak. Nggak dilayani dengan sebaik-baiknya, pasti nggak enak. Demikian pula sama anak. Ya, demikian pula ibu-ibu dicuekin sama suami sama anak. Sakit hatinya itu kan di sini. Nggak enak. Nah, ini Allah nyuekin, bahkan diusir sama Allah gara-gara melanggar. Apalagi urusan kayak begituan itu sangat dikutuk dalam ajaran agama kita, yaitu gaya hidup lawak atau liwat, yaitu gaya hidup umatnya kaum Nabi Lut. Itu dikutuk sama Allah Subhanahu wa taala. Ini malah dipertontonkan, didanai, difasilitasi, bahkan ya diapresiasi. Nah, ini kemaksiatan, judulnya mensyukuri tapi isinya ada maksiat. Nah, itu aja, banyak sebetulnya Pak kalau di data. Silahkan tinggal. Nah, kata kunci, semua ini terjadi. Kesalahan-kesalahan tadi terjadi, apa sebab besarnya? Satu, apa? Mereka tidak paham syariat. Tuh, jawabannya, feedbacknya, umpan baliknya, supaya paham syariat yang ngaji. Kan itu jawabannya. Dikaji, ya, didalami, dipahami dari syariat yang Islam. Ya, dikarenakan mereka tidak ngerti, tidak paham, akhirnya asal rame aja, asal menyelenggarakan saja. Nah, yang paling bertanggung jawab adalah tentu PJ dan para panitia yang bertanggung jawab di dalam kepanitiaan tersebut. Itu sebagai koreksi dan pembenahan. Ya, barangkali di sini ada Pak RT, Pak RW, atau panitia Agustusan, sortir kembali acaranya. Nah, bagi teman-teman kita yang sudah sampai di sini pemahamannya, begitu ada minta sumbangan, mereka nggak ngasih. Kenapa? Kalau saya ngasih mendanai kemaksiatan, nanti bagaimana pertanggungjawaban saya di hadapan Allah? Saya lebih baik tidak ngasih, tidak sumbangan demi menyelamatkan hisab saya di akhirat. Nah, kalau sudah jauh ke sana pandangannya seperti itu, kalau sudah paham, jadi selektif. Makanya kepada panitia dan PRT, kalau nggak ada yang nggak nyumbang, ya mungkin ke sana.
pemahamannya. Oke, kita aja. Babut taqwa. Kemarin bab kelima adalah bab muraqabah. Sekarang babut taqwa. At-taqwa ismun ma'khudun minal wiqayah. Taqwa itu satu kalimat ya yang diambil dari kalimat wiqayah. Wa huwa yaitu maknanya ayat takhidal insanu ma yaqihi min azabillah. Wiqayah itu ialah seseorang atau manusia ya mengambil suatu penjagaan min azabillahi dari azab Allah. Begitu penjelasan Syekh. Ulang, wa huwa ayat takhidal insanu ma yaqihi min azabillah. Seseorang ngambil tindakan di mana dengan tindakan itu itulah cara dia menyelamatkan diri dari azab Allah. Taqwa berasal dari kalimat wiqayah. Penjagaan artinya wiqayah itu. Ya, di mana dalam pelaksanaannya, prakteknya seseorang mengambil tindakan, sikap dan sejenisnya di mana dengan pengambilan tindakan tersebut itulah cara dia di dalam menjaga diri, menyelamatkan diri dari azab Allah. Walladzi yaqi min adzabillah, adapun cara ya yang bisa menjaga dari azab Allah itu dua. Satu, fi'l awamirillah. Ya, melaksanakan perintah Allah, wajtinab nawahihi, dan menjauhi larangannya. Jadi tindakan perbuatan melaksanakan perintah Allah dan menjaga diri agar tidak terjerumus kepada larangan Allah kayak tadi dalam Agustusan itu, dia hati-hati banget dan menjaga diri dari kegiatan itu, itulah cara dia menjaga diri dari azab Allah. Proses penjagaan diri dari azab Allah tadi itulah disebut wiqayah yang kemudian disebut taqwa. Paham apa bingung? Kalau paham ya. Bingung paham wajar. Ada yang paham, ada yang bingung. Dalam proses pembelajaran itu biasa saja, sah-sah saja. Ya. Jadi gitu secara bahasa. Taqwa dari kalimat wiqayah yang artinya penjagaan. Yaitu seseorang mengambil suatu tindakan, sikap dan sejenisnya di mana dengan tindakan tersebut itulah cara dia menjaga diri dari azab Allah. Adapun prakteknya secara garis besar dua. Satu, melaksanakan perintah Allah. Kedua, menjauhi larangannya. Selesai. Itulah takwa. Secara definisi simpel, tapi prakteknya. Untuk dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu butuh tindak lanjut. Berikutnya apa? Ilmu tentang itu. Kan gitu ya? Ilmu pengetahuan tentang perintah Allah. Bicara perintah Allah dipetakan oleh para ulama. Ada yang hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, itu perintah. Nah itu kajian lagi tuh memang panjang. Itu tugasnya para ulama. Larangan pun demikian. Ada yang jatuhnya kepada haram, ada jatuhnya kepada makruh. Ya. Walaupun pokok asal dalam perintah dan larangan, adapun perintah adalah wajib asalnya. Al-aslu fil amri lil wujub illa man dalla dalil, ya, bahwa pokok perintah asalnya itu wajib kecuali ada dalil yang mengalihkan bahwa itu bukan wajib. Sebaliknya ya, al-aslu fin nahi at-tahrim, pokok asal dalam larangan itu haram untuk dikerjakan kecuali ada dalil bahwa sesungguhnya dia itu bukan haram tapi jatuhnya kepada makruh. Atau bahkan jatuhnya kepada hanya warning saja, peringatan saja. Itu ada ya kajian-kajian ilmunya di bidang tersebut. Jadi kembali, sesungguhnya takwa itu ialah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya supaya kita terjaga dari azab Allah Jalla Jalaluhu. Wa'lam, kata beliau, anna taqwa ahyanan taqtarinu bil birri. Ketahuilah dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi, kalimat takwa kadang dibarengi dengan kalimat albir, taktarinu, dibarengi korin, ada jin korin,
menemani membantu taktarinu, ya, diikuti dengan kalimat albir, ya. Fayuqal bir wat taqwa. Misal firman Allah di surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ayat ini juga tadi tuh, ya, kegiatan-kegiatan tadi tuh. Tolong menolong itu, bantu membantu itu, sumbang menyumbang itu dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebaliknya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian tidak boleh tolong menolong, bantu membantu dalam itsmi, perbuatan dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Kembali ke pokok bahasan, ayat ini menggunakan kalimat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Apa makna albir di sini? Ya. Wa taratan, ya, tudkaru wahdaha fa in kurinat bil birri syaral birri lil awamir. Nah, ini kata beliau, ya. Bila kalimat takwa itu diawali dengan kalimat albir, maka makna albir di situ ialah fi'lu awamirillah, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, ulang, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, tolong menolong dalam albir. Apa tadi mana albir? Perbuatan yang baik, yaitu perbuatan melaksanakan perintah Allah. Adapun takwanya adalah menjauhi larangan-larangannya. Dengan kata lain, ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi. Kadang-kadang satu kalimat dengan kalimat takwa, kadang-kadang dipisah. Yaitu dibagi dua, satu albir, satu at-taqwa. Nah, ketika dipisah ada dua kalimat, bir dan takwa. Bir di sini maksudnya perintah Allah, dan takwanya ialah menjauhi larangan-larangannya. Yang ujung-ujungnya, kesimpulannya, baik dipisah maupun tersendiri itu kalimat takwa adalah maknanya utuh, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hanya dalam pencantuman dan penyebutannya dalam Al-Quran kadang dibarengi tadi itu ada al-birri, ada at-taqwa. Begitu pengamatan dan kajian ahlul ilmi kaitan dengan susunan ayat Al-Quran yang di sana membarengkan kalimat albir dan kalimat at-taqwa. Wa idza afrodat sorot syamilatan. Nah, tadi dikatakan apabila dia hanya satu kalimat yaitu takwa saja menyendiri, maka berarti bermaknanya dua, yaitu fi'lu awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pusing, bingung, atau bisa ketangkap nih? Insyaallah ya. Insyaallah lah ya, seperti itu. Nah, ini lebih kepada pengamatan struktur ayat. Ya, di ayat Al-Quran kadang tersendiri takwa, kadang-kadang takwa itu dibarengi dengan kalimat-kalimat lain. Nah, hadirin, seperti biasa, sebelum ke hadis-hadis Nabi, Syekh pengarang buku ini selalu mengedepankan firman Allah. Termasuk dalam kajian ini, apa firman Allah yang beliau kutip? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, ya, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tuh. Tadi definisi takwa yang tadi itu ternyata diperintahkan Allah. Ya, ittaqullah. Takwalah kalian kepada Allah. Berarti artinya laksanakan perintah Allah, jauhi larangan. Tuh, perintah dari Allah. Haqqa tuqatih, takwanya yang serius, yang betul-betul benar-benar takwa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengutip sabda Nabi dalam penafsiran kalimat haqqa tuqatih, kata beliau, haqqa tuqatih itu mencakup tiga hal. Masih ingat pelajaran kita yang lalu-lalu ini? Ya, haqqa tuqatih itu apabila terintegrasi tiga hal, nyatu dalam kehidupan, sejak bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sedang tidur sekalipun. Bangun tidur, tidur kembali,
tidur jam 9, bangun jam 3, berapa jam tuh? Nah, juga sama diisi dengan nilai-nilai ketakwaan. Gitu, diwarnai. Apa 3 hal tadi? Ya, ayyuti'a fala ya'sa. Hendaklah mentaati Allah dan tidak boleh bermaksiat kepadanya. Yang kedua, ayyashkuru fala yakfur. Hendaklah syukur dan tidak boleh kufur. Dan yang ketiga, ayyadhkuru fala yansa. Hendaklah dia mengingat Allah dan tidak boleh melupakan Allah. Dengan kata lain, takwa yang sebenarnya itu apabila menyatu satu ketaatan, kedua syukur, dan ketiga zikrullah. Bila ini sudah menyatu dalam kehidupan kita, maka itu namanya masuk kepada makna ittaqullaha haqqa tuqatih. Taat. Ya, orang takwa harus taat. Bukan orang takwa kalau dia tidak taat. Kan gitu. Syukur. Ya, orang takwa harus bersyukur. Bukan orang yang bertakwa namanya kalau dia tidak bersyukur, karena lawan syukur pastinya kufur. Masa orang takwa kufur? Kan paradok, takwa kok kufur? Ya, namanya takwa ya harus bersyukur. Jadi orang bertakwa bersyukur, bersyukur itu sifat takwa. Termasuk tadi mensyukuri kemerdekaan, mensyukuri negeri ini subur makmur, tinggal ngelolanya doang. Tinggal ngelolanya. Tuh, kata kuncinya satu, ngelola. Alhamdulillah sekarang kan ada perbaikan-perbaikan, ya. Ekspor ke luar negeri satu pintu. Pintu-pintu gelap ditutup lewat PT DSI. Pantau semua. Jadi kalau ada kapal laut bergerak, by satelit kerjasama dengan TNI Angkatan Laut, ketahuan tuh kapal apa tuh bergerak dari satelit. Dikejar. Udah. Resmi satu pintu sekarang ekspor barang kita ke luar negeri. Para pemain gelap gigit jari semua sekarang. Hanya ramai di medsos. Menyerang kebijakannya. Perbaikan. Ya, itu salah satu contoh. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, takwa itu yang sebenarnya takwa tadi mencakup 3 hal, ya. Taat, syukur, dan zikir. Nah, ketiga, orang yang bertakwa itu harus ingat kepada Allah. Ingat, bukan hanya ingat kepada Allah, zikir kepada Allah habis sholat saja, nah. Kalau kita habis sholat, nah insya Allah semua pada takwa semua, pada tunduk, patuh, zikrullah. Yang jadi konsentrasi kita adalah bagaimana zikrullah di seluruh kehidupan sosial bermasyarakat kita. Ya, kalau zikrullah ini, ya, ketaatan ini dibawa ke kerjaan kita, insya Allah Pak, penyelewengan, ya, penyalahgunaan wewenang minimal berkurang. Walaupun mungkin nggak ada mah nggak sama sekali, ya. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Minimal berkurang. Kenapa? Takwa sebenarnya dibawa ke dalam kehidupan tadi. Apa tadi takut? Taat kepada Allah. Ya kan? Ingat mana hak kamu, mana hak orang. Ingat nggak boleh berbohong, nggak boleh menipu. Ini kalau semua para pelaku sosial ekonomi kayak begini, berkurang Pak. Kecurangan-kecurangan ini bukan malah semakin meningkat kasusnya. Ini kita nih umat Islam Indonesia ini belum sampai ke sini. Ya, belum sampai kepada haqqa tuqatih, karena ingat haqqa tuqatih itu mencakup 3 hal tadi. Ya, itu dari sisi ketaatan. Kedua dari sisi zikrullah. Ingat aturan-aturan Allah. Orang Pak, kalau ingat aturan Allah, berlalu lintas saja ada aturannya tuh. Lampu merah itu kan kita harus berhenti, hijau itu hak orang. Tak sedikit hak orang diterobos. Orang bertakwa enggak, jangan, tuh hak dia. Tuh, urusan lalu lintas tuh. Akhirnya yang merah nerobos, hijau kenceng, ketemu, jeger. Kayak kemarin di Arion lampu merah pagi-pagi. Hari Kamis Pak Jumat tuh.
Pagi-pagi saya ngantar anak, diletak di jalanan. Allah alam apa yang terjadi. Itu kalau nggak salah begitu nggak bakal terjadi. Hijau nyelonong, yang merah nyelonong, hijau kenceng mentang-mentang hijau. Mestinya pikir itu hak dia, jangan diambil gitu loh. Nah, ini muamalah ini penting. Penyeberangan jalan, zebra cross di lampu merah kan ada tuh. Itu hak pejalan kaki, penuh sama motor. Kacau kan umat Islam kita ini, mentalnya itu. Akhirnya pejalan kaki lewat sana lewat terus. Akhirnya berjalan bukan pada jalurnya. Kenapa? Hak dia lagi digasam sama pengendara motor. Takwanya hilang di jalanan. Takwanya hilang di pekerjaan. Takwanya hanya di masjid. Nah, ini PR kita. Belum lagi Pak, kalau kita kemarin saya ngebahas ayat tentang Al-Ankabut 45. Bahwa sholat itu harus mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wah itu habis kita nih Pak. Nggak ada Pak. Bekas sholat tuh nggak ada. Bekas sholat itu nggak ada di kehidupan sosial. Itu dengan satu ayat itu saja. Tadi masalah lalu lintas lampu merah mungkin kecuali malam. Satu malam itu dua faktor darurat sifatnya. Satu malam lalu lintas kosong. Kalau aman mungkin. Yang kedua kalau lama di lampu merah rawan pembegalan. Bawa motor sendiri lampu merah gelap lagi. Daerah sepi lagi. Nah, itu darurat silahkan. Tapi ingat hati-hati. Nah, siang bolong lagi rame. Gantian apa? Ntar dia punya hak, punya hijau. Tuh takwa, itu contoh kecil tuh. Ini Pak yang harus kita asah nih. Ya, apalagi kalau lebih luas lagi tentang mengurus negeri ini, segala macam. Wah, masih jauh kita ini Pak. Hak qati itu belum dibawa ke dalam muamalah. Saya teringat tuh ceramahnya salah seorang ketua umum PP ketika halal bihalal pimpinan wilayah. Kan habis Ramadan tuh. Dia sampaikan waktu itu. Masih ingat ya? Kata beliau, kita sudah puasa sebulan tamat. Tarawehnya juga tamat. Sholat malamnya itu sebulan. Taraweh tamat, puasa tamat. Sahur, tiap sunnah Nabi hidupkan, sahur. Memberi bukaan, segala macam. Pertanyaan Ustadz itu, apakah kita akan masuk surga dengan amalan-amalan tadi? Nah, jawaban hadirin ada yang jawab, belum tentu. Itu baru solehnya hablum minallah. Bagaimana dengan hablum minanasnya dalam hubungan muamalah? Nah, baru terdiam semua. Dari sudut pandang hablum minallah, benar bisa masuk surga. Bila itu semua karena Allah dilakukan. Tapi terganjal dengan urusan hablum minanas, akhirnya dia tidak serta-merta langsung masuk surga. Ini PR kita. Bereskan hablum minanas. Bereskan muamalah. Iya kan Pak? Banyak orang yang kerjaannya haram, tapi ke masjidnya getol. Iya kan? Kerjaannya haram, tapi baca Qur'annya khatam terus. Hablum minallahnya bagus, tapi hablum minanasnya itu karena dia terganjal. Kaitan hablum minanas jangan ke perbuatan, kebijakan, tindakan, ucapan saja dihisab sama Allah. Ucapan kita sama orang menyakitkankah atau tidak? Apalagi sengaja ngomongnya biar nyelakit, biar dia sakit hati, diniatkan bener. Ya. Nah ini hadirin, kembali ke ayat tadi. Ya, Syekh mengawali bahasan ini dengan firman Allah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ingat, takwa yang sebenarnya itu kata Ibnu Mas'ud mencakup 3 hal tadi. Terus itu yang kedua, lihat susunan kalimatnya ya tadi. Yang dipanggil siapa? Orang beriman. Amanu ya ayyuhalladzina amanu. Isi perintahnya apa? Ittaqullah. Maknanya apa?
Yang dipanggil orang yang beriman, yang disuruh orang beriman, perintahnya takwa. Berarti tidak setiap orang yang beriman mencapai tingkatan takwa. Berarti orang yang beriman harus meningkatkan ya derajat keimanannya bisa mencapai tingkatan takwa. Makanya dipanggil orang beriman, yang dipanggilnya isi panggilannya takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, Anda beriman, ya, marah dikatakan kafir, padahal nggak sholat. Beriman, iya, marah dia kalau dikatakan kafir, karena dia beriman. Tapi ketika disentil masalah urusan muamalah, dia pun marah, tak terima. Berarti imannya belum mencapai tingkatan takwa. Ini PR kita. Terus kalau sudah takwa, larinya kepada tema baru, buah ketakwaan. Kalau nggak salah waktu itu disampaikan ya, buah ketakwaan. Apa-apa nanti kabar-kabar disampaikan lagi, ya karena pastinya yang sudah dibahas lupa lagi, atau kalau nggak lupa nggak ingat, ya tinggal pilih nggak ingat atau lupa kan gitu. Makanya salah satu fungsi ngaji itu apa? Mengingatkan dan mengingat kembali. Pernah saya diprotes sama pengurus, Ustaz perasaan itu sudah dibahas. Iya mungkin ente ingat, yang lain kan nggak ingat. Ya dibahas lagi gitu ya. Semakin diingatkan semakin tahu, semakin lengket. Kalau sudah lengket, nerap di badan kita, ya di diri kita, maka kemanapun pergi insya Allah akan ingat konsepnya. Karena ingat yang kita amalkan itu ilmu yang melekat, yang terngiang-ngiang di pikiran kita. Oh ini nggak boleh, oh ini jangan, oh ini boleh, oh ini harus, oh ini wajib, oh ini haram. Itu yang melekat di benak kita. Supaya melekat, lekatkan. Caranya ulang. Ada pepatah mengatakan, kebatilan yang terus diulang-ulang maka akan bisa menjadi kebenaran. Ungkapan tuh. Kebatilan yang terus diulang-ulang atau perbuatan dosa yang terus diulang-ulang akan merasa itu perbuatan benar. Diulang terus, rutin. Termasuk dalam masalah perbid'ahan tuh, kemusyrikan tuh. Dikarenakan sudah terbiasa, udah nggak merasa lagi dosa. Begitu dikritisi, itu salah pemahaman. Itu ajaran apa? Malah diprotes. Kenapa? Udah melekat mendarah daging. Ya. Maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu fungsi ngaji itu adalah mengingatkan dan mengingatkan. Ayat yang kedua, banyak nih ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Takwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Annal insan idza lam yastati ayyakuma bi amrillahi ala wajhil kamal fa innahu ya'ti minhu ala qadri alaih. Beliau begitu tafsirnya. Jadi ayatnya takwalah kalian kepada Allah dalam arti apa tadi takwa? Laksanakan perintahnya, jauhi larangan semampu kalian, mastata'tum. Kata beliau, annal insan, karena sebagai manusia itu apabila tidak bisa menjalankan nilai-nilai ketakwaan secara sempurna, maka laksanakanlah semampunya. Contoh, inginnya si baca Quran itu diperbanyak, tapi apalah daya, saya harus memenuhi janji saya kepada orang lain itu dalam bentuk kerja. Akhirnya waktunya habis untuk bekerja. Karena bekerja pun perjanjian kita dengan orang tersebut. Bahkan hanya diberikan waktu sampai cuma 2 jam istirahatnya. Selebihnya adalah hak perusahaan. Akhirnya baca Qurannya pun tak sebanyak yang dia inginkan. Tetap lakukan selama dia bisa di luar jam hak orang lain. Nah itu contoh mana fattaqullaha mastata'tum. Contoh yang kedua, tahajud itu baca Qurannya harus yang panjang-panjang biar lama. Karena itulah ciri khas tahajud. Namun apalah daya hafalan saya cuman yang kul-kul itu, naik dikit alam nasroh watin.
Ya sudah, laksanakan. Yang penting bangun malam tahajud, baca ayat yang dihafal tadi. Nah, itu namanya fattaqullaha mastata'tum. Inginnya memberi ya santunan kepada fakir miskin itu banyak, ada 10 semuanya, 10-10-nya. Namun apalah daya, mampunya cuma satu orang, ya sudah, santuni satu orang. Fattaqullaha mastata'tum. Inginnya sama orang tua itu tiap bulan ngasih, apalah daya, untuk sendiri pun kekurangan, bahkan masih punya utang. Nah, kan gitu. Ya sudah, berapa kek kepada orang tua berbagi dalam rangka birrul walidain. Walaupun cuma 50.000 misalnya. Ya, sanggupnya segitu. Bahkan tidak sanggup sama sekali, minimal dengan doa. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, laksanakan perintah Allah dan jauhi larangan-larangannya sesuai kemampuan kita. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ayat yang kedua. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu beda-beda kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu ya membebankan kita kecuali dengan sesuai kemampuan kita masing-masing. Pertanyaannya, kenapa Allah ciptakan beda-beda kemampuannya? Kira-kira jawabannya apa tuh? Satu, itu bukti kekuasaan Allah. Sesuai dengan firman-Nya bahwa Allah ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Berpasangan. Lihat, ada dunia, ada akhirat. Ada hidup, ada mati. Ada sehat, ada sakit. Ada orang berlebih, ada orang kurang. Ada orang pintar, ada orang bodoh. Itu sengaja Allah bikin seperti itu, berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi. Ada dunia, ada akhirat, ada laki-laki, ada perempuan. Allah ciptakan begitu. Dan itu bukti kehebatan Allah. Ternyata Allah mampu menciptakan berbeda. Tidak satu varian. Jangankan itu berpasangan, satu pasang saja atau satu model aja, misalnya perempuan. Ternyata setelah diteliti, perempuan pun beda-beda lagi. Jangankan beda lahir, walaupun satu bapak emak. Satu kali lahir saja alias kembar, tetap ada perbedaan anak pertama lahir dan kedua walaupun satu kandung. Kembar, twins, ya, yang kembar itu ada perbedaan. Apalagi beda tahun, beda lahir, apalagi beda jenis, apalagi beda suku dan bangsa. Masya Allah, hebatnya Allah. Kehebatan Allah, dan sengaja Allah ciptakan. Termasuk tadi, ada yang mampu sekian, ada yang mempunyai sedikit. Ada yang punya lama qiyamul lailnya, kuat badannya, ada yang tidak. Zaman saya, teman saya di Kalimanis, rutin sudah 10 tahun saum Daud. Itu ketika saum nggak ada kelihatan lemes. Itu orang ya agresif aja, itu fit aja badannya. Padahal sambil kerja. Ya, 10 tahun saum Daud rutin. Kuat berarti mentalitasnya dan daya tahan tubuhnya. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga yang boro-boro Daud, Senin Kamis aja udah ngapa-ngapain gitu kan. Itulah beda-beda. Maka lakukan apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Ayat berikutnya, banyak ayatnya hadirin, baru ayatnya, belum hadis. Berarti nyambung nanti bahasanya. Nih yang lebih, ini lagi ayatnya nih. Di surat Al-Ahzab 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ini akrab ayatnya, wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayat ini familiar ya, sering disampaikan oleh Ustaz dalam pembukaan. Dan ini harus ya dalam tausiah, terutama khutbah, wajib mengutip ayat ini. Rasulullah selalu begitu. 3 ayat.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Itu lagi-lagi yang dipanggil beriman suruh hanya takwa. Ya, wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar, sadid, benar. Kalau kalian beriman dan berkata dengan benar, yuslih lakum a'malakum, maka buahnya, manfaatnya Allah akan bereskan, akan solehkan amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini lebih kepada buah takwa. Setelah Allah memerintahkan bertakwa kepada beriman, maka Allah pun akan berikan kompensasi. Apa? Yang pertama, amal kalian akan menjadi amal yang soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang cocok, selaras, sejalan. Nanti akan Allah bimbing tuh, Pak. Dengan ketakwaan, Allah akan bimbing kita kepada amal-amal yang baik. Ya, walaupun kita belum tahu kalau itu baik, bahkan kita terjebak ke perbuatan dosa, Allah akan bimbingkan kita. Ada banyak kita pengalaman tentang itu. Allah bimbing karena ketakwaan kita. Ya, Allah jaga wiqayah tadi. Ketika kita tidak tahu atau kita hilaf, Allah akan jaga. Itu salah satu buah daripada ketakwaan tadi itu. Karena kan sehebat apapun iman dan takwa kita, tetap kita ini manusia, pasti ada lupanya. Nah, ketika lupa, kita komitmen menjadi bertakwa, Allah akan jaga kita. Allah akan bimbing kita. Ya, Allah akan selamatkan kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian disebabkan ketakwaan kalian. Ya, nah ini lebih kepada apa? Buah daripada atau manfaat daripada ketakwaan. Terakhir, ayatnya dipersingkat saja, walaupun ada beberapa ayat kita lewat karena namanya bersama, yaitu surat ya At-Talaq. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillah, barang saya bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dalam hidupnya dari permasalahan-permasalahan hidup. Makhraj, jalan keluar. Syaratnya apa? Takwa. Lagi-lagi dengan ketakwaan yang kita miliki, Allah akan berikan inspirasi kepada kita, pemikiran kepada kita, ide-ide kepada kita dari permasalahan yang ada. Tiba-tiba muncul aja. Oh gini berarti gini ya. Allah bimbing itu. Allah munculkan di benak kita jalan keluar tersebut. Yaj'al lahu makhraja. Entah itu kadang dari pikiran kita, sebab datang jalan keluar itu, atau melalui masukan, pencerahan, nasihat, arahan dari orang lain. Ya, Allah akan berikan jalan keluar. Bagi yang bertakwa tidak ada ya, enggak ada istilah mentok, enggak ada jalan keluar dari permasalahan yang ada. Orang yang bertakwa pasti akan punya jalan keluar. Apalagi pakai konsep Islam. Islam ini ajaran yang sempurna, pasti apapun ada solusinya. Apa yang ada solusi dalam kehidupan ini coba? Apa yang ada solusinya? Ada, banyak. Bahkan solusinya jalan keluar tidak hanya satu. Contoh dalam Islam kan sudah diberikan tuh. Misalnya kalau kita sakit nggak bisa ke masjid, ya sholatnya pun nggak bisa berdiri. Kata Rasul udah duduk, tuh langkah-langkahnya kan. Duduk pun nggak bisa, udah baring. Kan contoh itu. Jalan keluarnya ada. Bepergian jauh nggak ada air, udah tayamum. Selesai urusan. Nggak bisa tayamum karena sakit, nggak bisa bergerak, tayamumin sama yang hidup, sama yang sehat, sama yang nungguin. Ya, termasuk pada ujung-ujungnya nanti setelah terbujur kaku, nggak bisa lagi mandi, nggak bisa lagi wudu, nggak bisa lagi pakai baju, nggak bisa lagi berdoa, nggak bisa lagi sholat, maka semua ditangani oleh orang yang masih hidup. Terbujur kaku, nggak bisa mandi sendiri, dimandiin. Solusi kan itu. Nggak bisa lagi berdoa, didoain. Termasuk sholat jenazah itu kan, doa semua itu. Tuh, apa yang ada? Nggak bisa pakai baju sendiri nutup aurat, dipakein kain apa? Nggak bisa jalan sendiri ke kuburan, dianterin. Iya kan?
Iya, semua contoh itu ada solusi. Islam itu hadir sebagai solusi. Makanya bagi orang yang bertakwa pasti dia punya jalan keluar. Lebih-lebih Allah akan bimbing untuk menemukan jalan keluar. Nggak ada istilah bunuh diri karena mentok masalah. Nah, makanya Rasul mengatakan tuh, ada di zaman Nabi didatangkan orang yang mati bunuh diri. La yusolliha, Rasul tidak mensalatkan. Ini orang bukti nih, imannya nggak jelas ini orang. Kok ada masalah bunuh diri? Selama ini kemana aja? Bukankah Islam itu hadir sebagai jalan keluar? Kan gitu. Rasul nggak nyalatin tuh, bunuh diri. Ya, hati-hati tuh, zaman bunuh diri sekarang. Nah hadirin, yaj'al lahu makhraja. Bahkan apa lagi? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari sisi yang tidak disangka-sangka. Dari sisi yang tidak ya di luar kalkulasi hisab ya. Haitsu la yahtasib dari kalimat hisab. Rezeki yang datang di luar daripada hasil kalkulasi kita. Kalkulasi kita. Kita nih yang sudah tua-tua punya pengalaman. Kerjaan begini, gaji sekian. Tapi alhamdulillah misalnya anak bisa sekolah, bisa nyantren, nggak pernah kelaparan. Ya kan? Ada aja tuh rezekinya. Dan setiap ada masalah, alhamdulillah ada jalan keluarnya. Hadirin, ini baru beberapa daripada manfaat takwa. Lebih spesifik lagi ada temanya khusus dan saya sudah kumpulkan dalil-dalil tentang judulnya tadi, ya, buah daripada ketakwaan, ya, manfaat dari takwa. Itulah kenapa Allah nyuruh takwa. Ternyata dengan takwa kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Bahkan ya, kebaikan terakhir, manfaat terakhir dari takwa itu apa? Di akhirat kelak dimasukkan ke dalam surga. Ayatnya banyak. Inna lil muttaqina mafaja. Bagi orang muttaqin itu mendapatkan kemenangan. Ya, termasuk di surat Ali Imran. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Surga yang seluasnya itu langit dan bumi, itu semua Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Banyak manfaat takwa. Makanya ketika Allah nyuruh takwa, artinya apa? Nyuruh kita agar hidupnya itu selamat, sukses dunia dan akhirat. Kan enak Pak, sukses dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Tuh ya tujuan akhir daripada perintah takwa. Demikian karena waktu sudah berjalan, kalau ada pertanyaan silahkan, tidak pun kita tutup. Ada ya? Insya Allah sudah paham semua. Paham nggak paham pokoknya udahan gitu ya. Ada? Oh ada. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang infak. Infak. Di antara salah satu diperintahkan seperti orang. Iya. Kemudian di suatu ketika bahwa ada orang yang sudah meninggal ingin dihidupkan kembali karena ingin berinfak. Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaannya, orang sudah meninggal ingin kembali ke dunia agar mau berinfak. Itu surat ya Al-Munafiqun terakhir. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya, ada beberapa ayat yang lain juga seperti itu. Kenapa orang-orang itu pada menyesal ketika sudah meninggal, ingin balik lagi ke dunia dan ingin memperbaiki kesalahannya terutama dalam masalah infak tadi. Ingat hadirin, bicara infak, satu, infak ini ibadah kepada Allah dengan harta. Ingat, ibadah kepada Allah dengan menggunakan harta. Dengan kata lain, harta yang Allah berikan kepada kita itu untuk modal ibadah kita kepada Allah. Baik modal secara langsung maupun tidak langsung.
Modal secara langsung apa? Langsung memberikan harta itu. Modal tidak langsung untuk fasilitas ibadah lainnya, kayak sholat, beli kain untuk aurat. Itu satu. Makanya ketika dia tidak berinfak, pelitnya luar biasa, begitu meninggal baru nyesal, minta balik lagi ke dunia mau berinfak. Nah itu ibadah, namanya ibadah maliyah. Makanya ingat, ibu-ibu yang punya titipan nafkah dari istri, dari suami, dan juga bapak-bapak, harta itu jangan diyakini 100% milik kita. Walaupun hasil usaha dan jerih payah kita. Tapi harta itu titipan Allah, ada hak-hak orang lain di situ, dan itu merupakan modal ibadah kepada Allah. Jelas ya sampai di sini. Ada hak orang lain. Nah ini nanti larinya ke bab infak nanti. Bab membelanjakan harta di jalan Allah. Ada temanya khusus tuh. Ring pertama itu siapa yang harus kita infaki, belanjai, nafkahi. Ring kedua siapa dan seterusnya. Ada temanya. Yang kedua, infak itu salah satu cara membersihkan harta dan diri kita. Zakat fitrah misalnya. Ternyata ya, farada Rasulullah zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafati wa tu'matan lil masakin. Sehingga disebut zakat fitrah itu adalah zakat jasad. Karena tuhratan lis-shaim. Jadi dengan infak, sedekah dan zakat, di samping membersihkan harta juga membersihkan dosa kita. Banyak nih bab infak ini kalau dibahas. Ntar temanya kapan-kapan kita khusus. Apa aja sih kedudukan dan pintu-pintu segala macamnya itu. Ya, lalu apa sih manfaat buah daripada membelanjakan harta tadi itu. Kembali ke pembahasan. Jadi yang kedua itu sering disampaikan 3 hal yang harus kita bersihkan dalam hidup kita. 1 dari 3 itu harta. Harta dibersihkan dengan cara tadi infak, sedekah atau jis bahasa kitanya. Zakat, infak dan sedekah. Kalau zakat cara membersihkan dengan aturan tertentu itu namanya maqdhah. Syarat kedua haul dan nisab. Kalau selain zakat itu bebas nilainya, angkatnya. Tidak ada persentase dan tidak ada batasan waktu. Kalau zakat ada. Maka jis itu merupakan cara kita membersihkan harta. Ya, target kita adalah bersih badan, bersih hati, dan bersih harta. Sering disampaikan ya, masih ingat ya? 3 hal yang kita bersihkan dalam hidup: bersih hati, bersih badan, bersih hati, dan bersih harta. Dengan cara apa badan bersih? Udah dibahas waktu itu. Dengan cara apa hati bersih? Udah dibahas waktu itu. Dan barusan harta dibersihkan dengan cara jis tadi itu, zakat, infak dan sedekah. Itulah makanya ketika ini lengah ketika di dunia, begitu udah meninggal minta balik ke dunia untuk memperbaiki ini semua. Sebelum itu terlambat, maka mari kita laksanakan ibadah maliyah ini lagi-lagi sesuai kemampuan kita. Demikian pertanyaan yang bisa saya jawab, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.